Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5C. Di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi mobile, yaitu aplikasi Google Meet. Apa itu Google Meet? Kita semua mengetahui bahwa saat ini Google Meet merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi video telekonferensi. Uniknya, selama ini mampu menampung sekitar 100 orang dalam satu sesi rapat virtual. Menariknya, pengguna bisa menggunakan layanan Meet secara cuma-cuma, baik melalui aplikasi desktop, PC atau laptop, maupun mobile atau smartphone. Identitas Google Meet yaitu pengembang dikembangkan oleh Google, rilis perdana pada bulan Februari 2017, platform Android, iOS, dan web. Jenisnya yaitu communication software, lisensinya freemium, situs webnya meet.google.com. Nah, fungsi dari aplikasi Google Meet yaitu aplikasi Google Meet sebenarnya penggunanya itu bisa dibilang mudah karena kita dapat mengaplikasikannya melalui media apapun. Nah, bahkan jika kita bisa menggunakannya melalui desktop atau PC yang biasanya terdapat di perusahaan dan digunakan oleh masing-masing pegawai yang bergelut dengan segala tugas komputasi. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan melalui mobile atau telepon seluler yang selalu kita bawa kemana saja. Jadi, penggunaannya itu bisa dibilang bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang yang banyak. Sebab kita dapat menggunakannya secara gratis atau secara cuma-cuma, tentunya dengan proses operasional yang sangat sederhana sehingga bisa lebih mudah dan juga bisa lebih untuk dimengerti. Nah, adapun sejarah dari Google Meet yaitu sejarah dari kehadiran Google Meet itu tergolong unik karena setelah menjadi aplikasi khusus undangan dan merilis aplikasi iOS secara diam-diam pada Februari 2017, Google akhirnya secara resmi meluncurkan Meet pada Maret 2017. Nah, layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video untuk maksimal 30 peserta yang dideskripsikan sebagai versi Hangouts yang ramah perusahaan. Ini telah diluncurkan dengan aplikasi web, aplikasi Android, dan juga aplikasi iOS. Nah, meskipun Google Meet itu memperkenalkan fitur di atas untuk meningkatkan aplikasi Hangouts asli, beberapa fitur Hangouts standar tidak digunakan lagi, termasuk melihat pada peserta dan juga melakukan chat secara bersamaan. Jumlah umpan video yang diizinkan juga dikurangi menjadi 8, sementara hingga 4 umpan dapat ditampilkan dalam tata letak atau tiles dengan memprioritaskan peserta yang terakhir menggunakan mikrofon mereka. Selain itu, fitur seperti kotak obrolan diubah menjadi menghamparkan umpan video pada mengubah ukuran yang terakhir agar sesuai. Nah, karena banyak sekali yang usaha bisnis atau perusahaan yang terkena imbas COVID-19 membuat sebagian besar karyawannya menggunakan fasilitas Google Meet untuk kegiatan di rumah saja atau work from home. Sehingga akhirnya selama tahun 2020 pandemi COVID-19, penggunaan Meet tumbuh dengan faktor 30 antara Januari dan juga April 2020 dengan 100 juta pengguna dalam sehari mengakses Google Meet dibandingkan dengan 200 juta pengguna harian untuk Zoom pada minggu terakhir. Nah, adapun fitur dan manfaat dari Google Meet yaitu Google Meet dihadirkan segudang fitur dan manfaat untuk memaksimalkan pengguna dalam melakukan pertemuan online. Nah, berikut ada beberapa fitur unggulan dari Google Meet. Yang pertama yaitu pengguna dapat bergabung dalam sebuah rapat melalui web, aplikasi Android, dan juga iOS atau iPhone. Yang kedua yaitu integrasi dengan Google Calendar yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal rapat. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk berbagi layar untuk kebutuhan presentasi dokumen, spreadsheet, atau presentasi pelajaran. Yang keempat yaitu tersedia fitur chat sehingga pengguna dapat melakukan diskusi atau mengirim pesan teks ketika meeting sedang berlangsung. Yang kelima yaitu host memiliki akses penuh untuk menolak atau mengizinkan pengguna untuk terhubung. Yang keenam, panggilan dilakukan ekspresi sehingga keamanan lebih terjamin. Yang ketujuh yaitu paket G Suite memiliki akses ke banyak fitur yang lebih baik seperti recording, attendance tracking, recension, serta cloud storage yang lebih besar. Nah, adapun fitur dari mute mikrofon
menyematkan video, dan juga mengirimkan pertanyaan. Jadi pertama-tama yang perlu diketahui adalah cara mematikan mikrofon atau mematikan video. Nah, hal ini itu berguna untuk membuat suasana PJJ menjadi kondusif, terlebih jika misalnya seorang guru sedang menjelaskan sebuah materi. Untuk mematikan mikrofon atau video, kita cukup mengklik ikon mikrofon atau video yang berada di sebelah kiri bawah tampilan utama Google Meet hingga berubah menjadi warna merah. Nah, agar pembelajaran jarak jauh lebih fokus, kita juga bisa menyematkan video ketika guru atau dosen ke tampilan utama Google Meet dengan cara mengklik ikon Show Everyone, mengklik ikon 3 titik di sebelah kanan nama guru Anda, dan milih Pin to Screen. Apabila mikrofon atau video terganggu, kita bisa menanyakan sesuatu kepada guru. Anda juga bisa mengklik ikon chat yang terletak di toolbar pojok kanan bawah tampilan utama Google Meet. Nah, yang kedua yaitu memburamkan latar belakang atau mengubah latar belakang. Fitur ini kita perlu ketahui adalah cara mengubah latar belakang video Google Meet. Fitur ini berguna saat kita diwajibkan menyalakan video namun lokasi tampak terlihat tidak rapi atau tidak kondusif. Nah, untuk mengubah latar belakang tampilan video, cukup dengan mengklik ikon 3 titik yang terletak pada tengah bawah tampilan utama Google Meet dan pilih menu Change Background. Tetapi banyak di Android atau di HP itu tidak bisa menggunakan untuk mengubah latar belakang background. Kemudian juga pilih opsi Blur Your Background di jendela pop-up yang muncul. Nah, adapun cara untuk memulai rapat video yang pertama yaitu buat rapat baru. Nah, untuk membuat rapat baru, login ke akun Google yang sudah ada atau daftar secara gratis. Kemudian kirim undangan ke rapat online. Nah, kita bisa mengundang orang lain ke rapat online kita dengan mengirimkan link atau kode rapat kepada siapa saja yang ingin kita undang. Nah, untuk Google Meet versi gratis, tamu harus membuat akun Google atau login ke akun Google miliknya untuk bergabung. Kemudian gabung ke rapat, klik link rapat dari undangan dan masukkan kode rapat dari penyelenggara di sini atau gunakan nomor telepon rapat atau PIN yang tercantum dalam undangan untuk bergabung. Nah, kesimpulannya yaitu setelah banyaknya pekerjaan perkantoran, pembelajaran yang terhenti secara fisik dan juga membuat pekerja atau pelajar melakukan kegiatan di rumah saja, banyak dari aplikasi konferensi online bermunculan, bahkan dari aplikasi yang belum pernah kita ketahui dan belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, aplikasi virtual meeting yang tersedia ada juga turut memperbaharui dan menaik tarafkan aplikasi telekonferensi mereka agar lebih efisien lagi. Bahkan Google Hangouts juga yang mengalami perubahan menjadi Google Meet pun tidak luput dari turut serta untuk membantu mengakomodasi perusahaan-perusahaan besar atau sekolah-sekolah, baik itu universitas dan sebagainya, karena yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Google Hangouts ini mempunyai keterbatasan yang hanya bisa menampilkan 4 orang peserta dalam telekonferensi. Alasan ini yang membuat beberapa platform juga mengembangkan dan menambahkan fitur meeting. Salah satunya Google yang juga serius dalam meningkatkan fitur dan layanan Google Meet. Nah, dengan banyaknya pesaing yang populer seperti Zoom, Google Meet ini dituntut untuk menjadi inovatif sehingga mereka datang dengan paket yang bisa disesuaikan gitu. Meet juga mengalami kenaikan signifikan dengan 25 kali lipat pengguna setiap harinya dari bulan Januari hingga Maret 2020 kemarin. Nah, gabungan fitur antara Google Hangouts dan juga Google Chat membuat Google Meet itu menjadi pilihan kedua selain Zoom Meeting. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan Google Meet kelebihannya yaitu bisa menampung lebih dari 250 peserta ketika melakukan meeting. Kemudian juga tersedia fitur video call dan audio call secara gratis. Yang ketiga, terhubung secara langsung dengan G Suite atau akun Google yang digunakan oleh si pengguna. Yang keempat, melakukan meeting secara real time. Yang kelima, kita juga bisa dengan mudah membagikan layar dan melakukan presentasi. Yang keenam, privasi penggunaan sudah dipastikan aman oleh Google sesuai dengan penyediaan layanan sekaligus developer Google Meet. Adapun kekurangan dari Google Meet sendiri yaitu yang pertama, ketika perekaman meeting, teks yang dituliskan itu biasanya akan hilang. Yang kedua, perekamannya itu sangat terbatas. Yang ketiga, tidak ada fitur untuk mengganti background agar penampilan layak lebih menarik. Nah, yang keempat yaitu merupakan aplikasi yang berbayar. Menurut saya, aplikasi Google Meet ini memang sangat cocok digunakan daripada Zoom, karena saya sendiri merasakan bahwa Zoom itu lebih boros dibanding Google Meet. Namun, Google Meet juga memiliki kurangnya, yaitu kadang
tiba-tiba keluar sendiri dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi Google Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.